Adapun dalam pokok permohonan saya melampirkan contoh transaksi elit yang cukup mengkhawatirkan karena tidak ada pertimbangan lokalitas terhadap pencalonan pemimpin daerah tersebut dan hanya berdasarkan kepentingan transaksional. Dengan demikian, pemohon hanya berharap pada MK sebagai guardian of constitution untuk menyelamatkan pilkada demi menghindarkan transaksional elit politik ranah nasional untuk mengintervensi pemilihan kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ali Hukum. Ali Hukum bukan anak jalanan, tapi si Ali yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Jadi teman-teman sekalian, kemarin ketika lagi scroll media sosial ya di Instagram, kemudian saya melihat ada satu berita menarik gitu ya dari akun media sosialnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwasannya salah satu agenda kemarin itu terkait dengan pemeriksa pendahuluan perkara nomor 118 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Ini terkait dengan pengujian Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Jadi yang menarik di sini bahwasanya permohonan ini diajukan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia bernama Abu Rijal Biladina, di mana dia menguji terkait dengan ketentuan syarat pencalonan kepala daerah dalam undang-undang pilkada. Jadi pemohon dalam persidangan mempermasalahkan tidak adanya syarat lokalitas atau unsur lokalitas dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada. Pemohon menganggap bahwa ketiadaan syarat mengenai unsur lokalitas itu dapat mengurangi sensitivitas calon kepala daerah terhadap isu yang berkembang di daerah pencalonannya. Dalam petitumnya, pemohon meminta kepada mahkamah agar menambahkan syarat bagi calon kepala daerah untuk berdomisili di daerah yang menjadi tempat pencalonan sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum penetapan. Jadi ini terkait dengan syarat domisili gitu ya, bahwasanya pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menambahkan satu syarat, yaitu harus berdomisili di daerah yang menjadi tempat pencalonan sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum penetapan gitu. Jadi ini suatu hal yang menarik gitu ya, karena di dalam Undang-Undang Pilkada sendiri tidak ada syarat bagi calon kepala daerah itu harus berdomisili di daerah tempat dia akan mencalonkan gitu. Jadi ini dimintakan agar ditambahkan gitu. Jadi yang menarik kemudian setelah saya melihat lagi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya temukan bahwa terkait dengan permasalahan domisili ini sudah 2 kali yang saya temukan gitu ya, mungkin ada lebih. Jadi ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permasalahan domisili. Yang pertama itu dalam perkara nomor 10 garis miring PUU garis datar 6 Romawi garis miring 2008. Ini tentang pengujian Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Jadi yang diuji di sini adalah Undang-Undang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Ini dimohonkan, yang menjadi pemohon adalah
DPD RI, ini secara kelembagaan gitu ya, pemohon 1. Kemudian ada perorangan anggota DPD, ada beberapa anggota DPD pada saat itu. Kemudian ada perorangan warga negara Indonesia yang memiliki perhatian terhadap pemilihan umum, Parlemen Indonesia, dan penyaluran aspirasi daerah. Dan kemudian yang keempat, sebagai pemohon keempat ada perorangan. Kemudian dalam permohonan para pemohon ini yang menjadi pasal yang ingin diuji adalah mengenai konstitusionalitas pasal 12 Undang-Undang 10 tahun 2008 yang tidak mencantumkan syarat domisili bagi calon anggota DPD gitu ya. Jadi yang diuji ini adalah ketentuan pasal salah satunya pasal 12 yang tidak mencantumkan syarat domisili. Jadi anggota DPD kemudian DPD secara kelembagaan itu menguji ketentuan mengenai syarat menjadi calon anggota DPD yang tidak mencantumkan syarat domisili. Kemudian kalau kita lihat memang di dalam pasal 12 Undang-Undang 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak ada syarat berdomisili di provinsi di mana dia ingin mencalonkan gitu ya. Jadi yang ada di dalam pasal 12 ini khususnya huruf C, yaitu hanya bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu huruf C. Kemudian di huruf O ada mencalonkan hanya di satu daerah pemilihan gitu. Jadi tidak ada syarat domisili, bahwasanya dia harus berdomisili di daerah pemilihan di mana dia akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Nah, kemudian dalam putusannya dalam perkara nomor 10 PUU 6 2008 ini, kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwasanya syarat domisili di provinsi itu merupakan norma konstitusi yang implisit disebutkan dalam ketentuan pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, sehingga syarat tersebut harus dicantumkan gitu. Jadi dalam putusan 10 tahun 2008 ini Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya harus dicantumkan syarat domisili bagi anggota DPD karena itu sudah secara implisit disebutkan dalam ketentuan pasal 22C. Jadi karena dia ada proses dari setiap provinsi, maka syarat domisili itu harus dicantumkan. Tapi kalau kita lihat bahwasanya putusan 10 tahun 2008 ini tidak secara mayoritas mutlak atau bisa dibilang misalnya disetujui oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Ini kalau kita lihat proporsinya, putusan ini diputuskan dengan 5 hakim menyatakan harus dicantumkan sebagai syarat dalam pencalonan anggota DPD, tapi ada 4 orang hakim menyatakan bahwasanya tidak perlu ada syarat domisili gitu ya. Salah satu 4 hakim yang tidak setuju itu menyatakan bahwasanya keterikatan calon dengan domisili di provinsi yang bersangkutan tidaklah dapat digunakan sebagai ukuran untuk menentukan komitmen seseorang dengan provinsi yang diwakilinya. Dapat saja orang yang bertempat tinggal di luar provinsi justru mempunyai kepedulian lebih besar terhadap provinsi tersebut. Jadi tidak ada alasan gitu ya, bahwasanya kalau calon itu berasal dari provinsi tersebut dia akan lebih peduli. Justru bisa saja nanti calon dari provinsi lain tapi dia mencalonkan di provinsi, salah satu provinsi gitu, dia lebih peduli terhadap provinsi itu walau itu bukan domisili provinsi tempat dia gitu ya. Nah, itu kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi bahwasanya syarat untuk menjadi calon anggota DPD itu dia harus berdomisili di provinsi tempat dia mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Seperti itu. Tapi kemudian kalau kita lihat lagi di dalam perkembangannya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, khususnya di pasal 182 syarat domisili ini tidak dicantumkan gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya putusan 10 tahun 2008 itu menguji undang-undang terkait dengan pemilihan anggota
DPR, DPD dan DPRD pada tahun 2008, tapi seyogianya syarat itu juga diakomodir dalam undang-undang terkait dengan syarat calon anggota DPD, tapi dalam undang-undang pemilu kita di mana mengatur juga terkait dengan pemilihan umum anggota DPD tidak dicantumkan syarat berdomisili di provinsi tersebut. Dalam pasal 182 huruf C disebutkan syarat menjadi anggota DPD itu salah satunya bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dia mencalonkan hanya untuk satu daerah pemilihan, sama dengan bunyi ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD nomor 10 tahun 2008 gitu ya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 tahun 2008 ini diabaikan, jadi tidak diikuti gitu ya. Kemudian perkara terkait domisili ini juga ada dalam perkara pengujian undang-undang nomor 128 garis miring PUU garis datar 13 Romawi tahun 2015. Kalau tadi yang diuji adalah terkait dengan domisili calon anggota DPD, kalau ini adalah yang diuji adalah calon kepala desa gitu di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, dan ini diajukan oleh beberapa orang ketua asosiasi perangkat desa seluruh Indonesia atau APDESI gitu. Jadi ada beberapa ketua APDESI itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal 33 huruf G Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, gimana dalam pasal 33 ini mengatur terkait dengan syarat gitu ya. Dalam huruf G, syarat untuk menjadi calon kepala desa itu adalah salah satunya terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran gitu. Jadi di dalam khusus untuk calon kepala desa ada syarat domisili, yaitu 1 tahun sebelum pendaftaran gitu ya. Itu bisa dilihat di dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Kemudian yang menarik di sini dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasannya bahwa pemilihan kepala desa tanpa mensyaratkan domisili di desa tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Jadi kalau kita semua warga negara mempunyai hak untuk memajukan bangsa dan negara, membangun masyarakat, bangsa dan negaranya tanpa memperhatikan domisili gitu ya. Jadi di dalam putusan 128 tahun 2015 ini Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya syarat domisili bagi calon kepala desa itu batal atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 28C ayat 2. Kemudian tapi bedanya dengan putusan 10 2008 ini, di 2008 tadi, putusan 128 tahun 2015 ini kemudian diakomodir dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di mana syarat domisili bagi calon kepala desa itu sudah dihapuskan gitu ya, sudah tidak ada lagi seperti itu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini gambaran bagi kita bahwasanya Mahkamah Konstitusi sudah 2 kali melakukan pengujian terkait dengan syarat domisili. Ini yang ketiga, berarti syarat domisili DPD itu disetujui oleh Mahkamah Konstitusi walaupun dalam undang-undangnya tidak diikuti seperti itu ya. Kemudian syarat domisili bagi calon kepala desa yang semula ada dalam undang-undang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga syarat domisili bagi calon kepala desa itu sudah tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga tahun ini terkait dengan syarat domisili bagi calon kepala daerah. Mungkin itu bisa menjadi gambaran bagi kita seperti itu ya, bagaimana nanti putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu ya. Apalagi kalau kita melihat di dalam pengujian undang-undang desa tadi, bahwasanya yang diajukan atau yang dijadikan batu uji adalah pasal 28C ayat 2
bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara. Jadi tanpa memandang domisili kita bisa membangun masyarakat bangsa dan negara dimanapun, seperti itu. Jadi menurut kawan-kawan sekalian, perlu tidak syarat domisili bagi calon kepala daerah seperti yang dimohonkan oleh pemohon dalam pengujian undang-undang terkait dengan pilkada. Silakan berikan jawaban teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di channel Ahli Hukum dengan pembahasan-pembahasan dan isu-isu ketatanegaraan yang lain. Ahli hukum bukan anak jalanan, tapi si ahli yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.